Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsandila Wida Luciana dengan NPM 191030304. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengembangan LKPD berbasis Problem Based Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Magelang. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah seminar. Latar belakang. Pembelajaran abad 21 menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam menguasai keterampilan berpikir, komunikasi yang kompleks, dan menyelesaikan masalah sesuai dengan kebutuhan saat ini. Keterampilan dalam pembelajaran abad 21 yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Nah, salah satu keberhasilan dalam pembelajaran yaitu berdasarkan penggunaan sumber belajar, media atau bahan ajar yang digunakan saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Bahan ajar meliputi modul, LKPD, atau perangkat pembelajaran lainnya. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara guru IPA SMP Negeri 5 Magelang, bahan ajar yang sering digunakan dalam pembelajaran yaitu buku LKS dan buku paket. Guru jarang sekali membuat bahan ajar lain seperti LKPD. Pernah membuat, akan tetapi hanya 1 atau 2 kali. Guru membuat LKPD hanya untuk kegiatan praktikum yang ditulis di papan tulis. Karakteristik LKPD yang dibuat belum lengkap unsur-unsur yang harus ada. Pembelajaran IPA sangat membutuhkan kemampuan berpikir kritis dalam menghubungkan dan memahami konten materi IPA yang bersifat mikroskopis dan abstrak, di mana hal ini membutuhkan analisis, evaluasi, dan interpretasi dari pikiran peserta didik dengan baik. Fisika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang diberikan sebagai mata pelajaran yang bertujuan sebagai sarana untuk melatih dan mendidik peserta didik agar dapat menguasai penguasaan konsep, prinsip fisika, memiliki kecakapan ilmiah, kritis, dan mampu bekerja sama dengan teman lain. Berdasarkan hasil wawancara guru IPA SMP Negeri 5 Magelang, berpikir kritis siswa cenderung rendah. Peserta didik menganggap fisika sulit dan enggan mendalami materi fisika. Soal-soal yang diajarkan belum memfasilitasi siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Hal ini didukung oleh nilai tugas harian siswa salah satu kelas materi fisika masih rendah, di mana belum memenuhi KKM. Hal ini sesuai dengan penelitian Susilawati, Jamaluddin, dan Imam 2017, bahwa kemampuan akademik berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil belajar peserta didik mempengaruhi kemampuan berpikir kritis. Lestari et al. 2019, Ishan et al. 2019. Pencapaian kompetensi IPA dapat diketahui melalui PISA yang diselenggarakan oleh OECD. PISA menggunakan soal-soal yang memiliki karakteristik level kognitif tinggi, sehingga mampu mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Pada tahun 2018, hasil rata-rata skor sains yang diperoleh Indonesia adalah 396. Indonesia berada di peringkat 69 dari 78 negara, di mana memiliki jarak skor yang cukup jauh dibandingkan dengan rata-rata skor sains internasional, yaitu 489. Pembelajaran yang berpusat pada guru mengakibatkan sebelum pembelajaran dimulai, siswa tidak pernah melakukan persiapan. Hal ini berdampak pada rendahnya minat belajar siswa. Fatmah 2017. Melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat dilakukan melalui pembelajaran yang bermakna oleh guru, seperti menganalisis maupun memecahkan masalah yang ada untuk mengambil suatu keputusan. Pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dalam penelitian Hadi 2013 diperoleh jika problem-based learning berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep.
Identifikasi masalah. 1. Penggunaan lembar kerja peserta didik dalam kegiatan pembelajaran SMP Negeri 5 Magelang belum optimal yang masih berpusat pada guru. 2. Rendahnya minat belajar peserta didik terhadap materi fisika. Ketiga, keterampilan berpikir kritis peserta didik berdasarkan hasil belajar siswa cenderung rendah. Batasan masalah. Subjek penelitian yaitu peserta didik SMP Negeri 5 Magelang kelas 8F. Yang kedua, LKPD yang digunakan dalam penelitian ini merupakan LKPD berbasis problem-based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, materi yang digunakan dalam pengembangan LKPD yaitu tekanan zat cair. Rumusan masalah. Bagaimana mengembangkan LKPD berbasis problem-based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Magelang pada materi pokok tekanan zat cair. Kedua, bagaimana kelayakan LKPD berbasis problem-based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Magelang pada materi pokok tekanan zat cair. Tujuan penelitian. Pertama, mengembangkan LKPD berbasis problem-based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 8 di SMP Negeri 5 Magelang pada materi pokok tekanan zat cair. Yang kedua, mengetahui kelayakan LKPD berbasis problem-based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 8 di SMP Negeri 5 Magelang. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis memberikan kontribusi pengembangan LKPD berbasis problem-based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Manfaat praktis. Bagi siswa menghasilkan produk yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui pemecahan masalah dan kegiatan yang mengintegrasikan problem-based learning. Yang kedua, bagi guru untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran IPA sebagai bahan ajar selain buku paket dan LKS. Yang ketiga, bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Spesifikasi produk. Produk hasil penelitian dan pengembangan ini berupa LKPD pada pembelajaran IPA SMP kelas 8 materi pokok tekanan zat cair. LKPD memuat kegiatan pembelajaran berbasis problem-based learning. Ketiga, terdapat soal evaluasi yang dikembangkan menggunakan indikator kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, LKPD dikembangkan untuk dapat digunakan oleh guru atau pendidik sebagai bahan ajar pada kegiatan pembelajaran IPA. Kajian pustaka. Berdasarkan penelitian Atsunguri 2022, LKPD menggunakan problem-based learning yang disusun dapat diuji cobakan secara lebih luas. LKPD dapat menumbuhkan keterampilan berpikir kritis yang dapat dilihat dari peningkatan skor rata-rata, kuesioner, kemampuan berpikir kritis, aspek analisis. Berdasarkan penelitian Nuril Azrina 2022, bahwa produk pengembangan LKPD berbasis problem-based learning valid, praktis, dan efektif yang dapat dilihat dari kevalitan ahli materi 89,87% dan ahli media 91,25% dan ahli praktisi 96,25%. Hal ini menunjukkan bahwa LKPD layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk melatih keterampilan berpikir kritis siswa. Kajian teori di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan atau research and development merupakan suatu proses pengembangan dan validasi pendidikan. LKPD merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang digunakan dalam mendukung proses pembelajaran agar lebih optimal dan tidak membosankan. Problem-based learning merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan masalah nyata, sehingga peserta didik mampu menyusun pengetahuan sendiri, inquiry, menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan mandiri. Adapun langkah-langkah pembelajaran problem-based learning yaitu orientasi permasalahan pada siswa. Di sini guru menjelaskan tujuan pembelajaran, memaparkan fenomena, logistik yang diperlukan,
demonstrasi atau cerita untuk memunculkan permasalahan serta mendorong motivasi peserta didik agar terlibat dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang tiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Berpikir kritis adalah suatu kemampuan dalam memberikan jawaban sebagai bentuk keputusan berdasarkan bukti yang ditemukan dari suatu kejadian yang bersifat produktif, reflektif, dan evaluatif. Ada beberapa indikator keterampilan berpikir kritis menurut Fasion. Di sini, peneliti hanya menggunakan 3 indikator, yaitu interpretation, analisis, dan evaluation. Tekanan zat cair. Tekanan hidrostatis. Suatu zat cair dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, gravitasi, dan ketinggian zat. Tekanan zat cair dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan rho GH. Hukum Archimedes, di mana benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya angkat yang setara dengan volume zat cair yang dipindahkan. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan kepada zat cair pada ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Penerapan tekanan zat cair dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, dan tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Kerangka berpikir. Fakta. Guru, penggunaan LKPD sebagai bahan ajar belum maksimal dan belum memfasilitasi kegiatan yang mendorong berpikir kritis. Siswa menganggap materi fisika sulit sehingga saat menghadapi permasalahan enggan berpikir kritis. Tindakan, mengembangkan LKPD yang menunjang keterampilan berpikir kritis materi fisika. Output, LKPD berbasis problem-based learning dalam pembelajaran IPA Fisika untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Desain penelitian. Desain penelitian yaitu menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan, research and development. Penelitian ini menggunakan model penelitian pengembangan ADI. Model ADI terdiri dari analis, design, develop, implement, dan evaluate. Prosedur penelitian. Yang pertama, analis. Di sini peneliti menganalisis kebutuhan dengan membuat instrumen pedoman wawancara. Lalu, pertanyaan wawancara berkaitan dengan pembelajaran sehari-hari, penggunaan bahan ajar, serta saat pembelajaran dan masalah yang muncul saat pembelajaran. Hasil wawancara dianalisis untuk melakukan evaluasi yang akan digunakan sebagai acuan pengembangan produk dalam upaya menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran. Yang kedua, desain. Peneliti merancang konsep dan isi dari produk yang akan dibuat. Dari hasil analisis yang ditemukan, digunakan peneliti sebagai acuan dalam merancang LKPD yang akan dikembangkan. Di sini, peneliti juga mengaji beberapa artikel jurnal dan buku referensi untuk memahami lebih jauh mengenai LKPD, seperti apa yang ideal dan model pembelajaran yang bagaimana yang kegiatannya dapat melatih kemampuan berpikir kritis. Akhir dari langkah ini yaitu melakukan evaluasi terhadap rancangan produk yang telah dibuat dengan mengkonsultasikan kepada dosen ahli untuk mendapatkan saran dan masukan dalam mengembangkan produk yang telah dibuat. Yang ketiga, develop. Di sini berisi kegiatan untuk mewujudkan desain produk. Hasil produk yang dikembangkan nantinya yaitu berupa LKPD berbasis problem-based learning sesuai dengan rancangan produk. Hasil penilaian LKPD dari validator dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kelayakan produk LKPD yang dihasilkan. Uji validasi digunakan peneliti sebagai bahan evaluasi terhadap pengembangan produk. Lalu ada implement.
Langkah ini merupakan kegiatan uji coba produk kepada peserta didik setelah divalidasi oleh ahli validasi yang kemudian diimplementasikan pada kelompok kecil. Lalu ada evaluat. Pada langkah ini, LKPD yang telah dikembangkan dan telah diuji cobakan diukur kelayakannya. Pengukuran kelayakan dalam upaya melatih keterampilan berpikir kritis dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Evaluasi dilakukan dengan formatif dan sumatif. Evaluasi formatif diperoleh dari hasil uji validasi produk LKPD, sedangkan evaluasi sumatif diperoleh melalui pretest dan posttest yang dilaksanakan oleh siswa. Sumber data. Sumber data pada penelitian ini meliti sumber data primer dan sekunder. Data primer berasal dari pakar, guru, dan peserta didik, sedangkan data sekunder berasal dari dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 8F di SMP Negeri 5 Magelang, tahun pelajaran 2022-2023. Sampel pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 8F SMP Negeri 5 Magelang yang berjumlah 31 peserta didik. Teknik dan instrumen pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, angket, dan tes. Teknik analisis data. Analisis angket validasi LKPD dihitung dengan rumus jumlah skor yang diperoleh per jumlah skor tertinggi atau ideal dikalikan 100%. Hasil presentasi jawaban responden dikonversikan ke pernyataan penilaian berdasarkan tabel. Ada sangat valid, cukup valid, kurang valid, tidak valid, dan sangat tidak valid. Lalu analisis kepraktisan LKPD. Ini berasal dari jawaban angket peserta didik yang dihitung menggunakan rumus jumlah skor hasil penelitian dibagi skor maksimal dikalikan 100%. Terdapat kriteria tidak praktis dengan keterangan perlu revisi total, kurang praktis perlu revisi, cukup praktis perlu revisi, praktis perlu revisi sedikit, dan sangat praktis tidak perlu revisi. Dan yang terakhir, analisis kemampuan berpikir kritis menggunakan uji gain, yaitu post-test dikurangi pretest diper skor maksimal dikurangi skor pretest. Lalu hasil nilai n-gain dikonversikan ke pernyataan penilaian yang dapat dilihat di tabel. Ada tinggi, sedang, rendah, tidak terdapat peningkatan, dan terjadi penurunan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.